Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Kali ini kita akan belajar sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Pertama, kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Guys, kalian pada masa liburan sering jalan-jalan. Kadang-kadang pergi ke pantai, tetapi kadang kalian juga pergi ke daerah pegunungan yang suhunya lebih dingin. Apakah kalian punya pengalaman mengukur suhu air mendidih di pantai dibandingkan dengan suhu air mendidih di pegunungan? Jika suhu air mendidih di pantai dikatakan T1 dan suhu air mendidih di pegunungan itu T2, ayo tebak perbandingan T1 dibandingkan dengan T2. Nah, jawabannya ternyata suhu air mendidih di pantai lebih tinggi dibandingkan dengan di pegunungan. Mengapa demikian? Titik didih air dipengaruhi oleh tekanan udara. Semakin rendah tekanan udaranya, maka semakin rendah pula titik didih air. Tekanan udara di dataran tinggi lebih rendah daripada di dataran rendah. Sekarang kita lihat bagaimana pengaruh suhu terhadap tekanan udara. Kita cermati tabel yang ada. Dari data tersebut dapat kita simpulkan, semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi tekanan uap air. Hal ini disebabkan semakin tinggi suhu, maka semakin banyak molekul air yang menguap. Akibatnya, tekanan menjadi lebih besar. Next, kita bandingkan tekanan uap pelarut dengan larutan. Tekanan uap pelarut murni atau P0 lebih besar dari tekanan uap larutan atau P. Adanya zat terlarut dalam larutan menyebabkan molekul-molekul pelarut yang berada pada permukaan lebih sedikit, sehingga tekanan uapnya juga lebih kecil. Hubungan matematis antara P dengan P0 dijelaskan dengan hukum Raoult. Menurut Raoult, pada temperatur yang sama, tekanan uap air larutan atau P yang mengandung zat terlarut non-volatil sama dengan fraksi mol pelarut dalam larutan dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Perhatikanlah rumus P, P0, dan delta P. Sifat kedua yang kita bahas adalah kenaikan titik didih. Untuk memahaminya, cobalah ingat pengalamanmu. Manakah yang lebih panas? Kuah soto yang mendidih ataukah air yang mendidih? Ayo, berdasarkan pengalamanmu, coba jawab. Tada! Ternyata jawabannya adalah kuah soto yang mendidih. Mengapa demikian? Di dalam kuah soto terdapat berbagai macam senyawa yang terlarut di dalam air. Untuk memahaminya, kita pelajari hubungan antara sifat-sifat penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku larutan yang diterangkan dengan bantuan diagram tekanan uap versus temperatur yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk mempermudah ilustrasi, dipilih pelarut air.
Suatu cairan mendidih pada temperatur tertentu, yaitu pada saat tekanan uapnya sama dengan tekanan luar. Tekanan atmosfer standar adalah 700 mm Hg atau 1 atmosfer. Pada saat temperatur mencapai TB 0, tekanan uap larutan belum mencapai 760 mm Hg, yaitu pada titik P0. Untuk mencapai 760 mm Hg, perlu kenaikan temperatur dari TB 0 ke TB. Jadi, titik didih larutan dari zat terlarut non-volatil selalu lebih tinggi daripada pelarut murni. Perbedaan sebesar TB dikurangi TB 0 atau delta TB, yang selanjutnya disebut kenaikan titik didih. Perhatikanlah data berikut ini. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Urea 1M, glukosa 1M, dan sukrosa 1M rata-rata mendidih pada 100,05 derajat Celcius. Sedangkan urea 0,5 M, glukosa 0,5 M, dan sukrosa 0,5 M mendidih pada suhu 100,25 derajat Celcius. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa larutan dengan konsentrasi sama akan memiliki titik didih yang relatif sama. Jadi, kenaikan titik didih larutan dipengaruhi oleh molalitas atau konsentrasi larutan. Secara matematis dapat dituliskan delta TB sama dengan KB kali M, dan delta TB dapat dihitung dari TB larutan dikurangi TB pelarut. Pembahasan ketiga tentang penurunan titik beku. Apakah hal ini penting kita pelajari? Tentu saja sangat penting. Guys, tahukah kalian bahwa untuk bertahan hidup di daerah Arktik dan daerah bermusim dingin, sebagian besar ikan dan serangga lokal memiliki kandungan gliserol yang mempunyai rumus C3H8O3 di dalam darahnya. Fungsi gliserol tersebut adalah sebagai zat anti beku. Yuk, kita kembali pelajari data percobaan. Amati data yang ada. Dan ternyata untuk larutan tersebut dengan konsentrasi yang sama juga memiliki titik beku yang relatif sama. Kesimpulan kita adalah penurunan titik beku larutan dipengaruhi oleh molalitas larutan. Dengan demikian, dapat kita tuliskan rumus untuk perhitungan delta TF sama dengan KF kali M. Dan delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Sifat koligatif keempat adalah tekanan osmotik. Sebagai gambaran tekanan osmotik, biasanya diambil contoh penggunaan cairan infus pada pasien. Tekanan osmotik besarnya sama dengan M kali R kali T. Dari konsep tekanan osmotik, kita mengenal ada 3 jenis larutan jika dibandingkan larutan 1 dengan larutan 2, yaitu isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Guys, yang kita bahas tadi adalah sifat koligatif untuk larutan non-elektrolit. Bagaimana sifat koligatif larutan elektrolit? Dalam larutan elektrolit, zat terlarut akan terion, sehingga mengakibatkan penambahan jumlah partikel, dan besarnya ionisasi bergantung pada derajat ionisasi alfa. Untuk itu, maka dikenal faktor Van Hoff. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N adalah jumlah ion. Dengan demikian dapat disimpulkan, untuk larutan elektrolit, delta TB sama dengan KB kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Dan untuk Pi sama dengan M R T I. Nah, kita selesai belajar tentang sifat koligatif larutan.
Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.